Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa qaddara asy-syuhura wal a'wam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-a'lam wa man tabi'ahum bi ihsanin 'ala ad-dawam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa ba'du. Eh, Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita masih ya bersama dengan kitab Ad-Dhabitul Jali fi Ma'rifatit Tarikhil Hijri. Ya, pada pertemuan sebelumnya eh, kita telah menjelaskan mengenai tutorial pertama atau cara pertama menentukan ya atau mencari awal tahun ya awal bulan dari setiap pekan itu. Jadi di sini disebutkan ada sekitar 5 cara ya, 5 tutorial yang diberikan oleh Andre Gruta Haji Abdurrahman Abu Dalil rahimahullah taala. Ya, 5 tutorial di sini. Kita sudah melewati satu. Ya. Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya mengenai tutorial pertama ini, yakni bisa kita lihat cara untuk mencari hari pertama, ya hari pertama dari tahun yang kita ingin cari tersebut. Ya. Nah, di sini dijelaskan di tutorial pertama itu, cara pertama ini, metode pertama itu adalah dengan cara kita menetapkan nilai huruf ya, nilai huruf untuk bulan yang kita inginkan. Nah, itu. Kemudian kita menggabungkan ya ditambahkan nilai bulan tersebut ya dengan tahun yang kita ingin cari. Nah, setelah itu kita bisa hitung hasilnya dimulai dari hari Selasa sampai terakhir. Jadi hasil dari itu semua itu adalah hari pertama ya. Jadi dimulai hari misalnya 15, angkanya itu hasil dari penjumlahan itu semua adalah 15. Nah, kita hitung dari yang pertama itu adalah hari Selasa. Nah, berakhirlah. Nah, hari yang ke-15 itulah hari pertama dari ya, tahun yang kita cari tersebut. Ini sepertinya agak mudah untuk kita gunakan. Kemudian kita berlanjut ke cara yang kedua, ya. Cara yang kedua. Coba adik-adik semua bisa dilihat kitabnya pada halaman 16. Pada halaman ke-16 bisa dilihat cara yang kedua, yakni nah, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. An nuqassima as-sanata al-madiyah, boleh juga an-nuqassima as-sanata al-madiyata ala thalathina thalathina. Artinya, kita membagi tahun yang telah berlalu ala thalathina thalathina.
dengan 30. Jadi tahun yang sebelumnya itu ya dibagi dengan 30. Coba bayangkan ya. Summa nadriba kharijal kismati ya. Summa nadriba kharijal kismati fi khamsatin. Kemudian hasilnya itu hasil bagi tadi. Jadi misalnya tadi eh, kita mau mencari tahun yang lalu. Misalnya tahun 1445. Dibagilah dengan 30. Nah, hasilnya itu ya nadriba fi khamsatin. Kita kali dengan 5. Nah, itu. Wa nanzural baqiya wa nanzural baqiya dan ya kita melihat sisa ya atau hasil sisa ba'da dorbi setelah dikali ba'da dorbi setelah dikali kam berapa. Nah, itu kita lihat hasil sisa setelah dikali berapa. Kakabisatin wa basitotin fihi. Untuk menjumlahkan, untuk menentukan jumlah, ya, untuk menentukan jumlah tahun kabisat dan tahun biasa di dalamnya. Nah, nanti nih kita kasihkan gambaran bagaimana. Summa najma'u kullaha. Kemudian summa nadribul kabisata fi khamsatin. Kemudian kita kalikan jumlah tahun kabisat dengan 5. Wal basitoh fi arba'in. Fi arba'atin. Dan tahun basitoh itu dengan 4. Apa yang dikali itu? Nanti kita lihat. Summa najma'u kullaha. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. Wa summa najma'u kullaha. Kemudian kita jumlahkan semuanya itu. Wa natrahul hasila. Wa natrahul hasila. Minal jam'i ala sab'atin. Kemudian setelah itu kita kurangi hasil jumlah tadi dengan 7. Nah, itu. Jadi kita hasil ya kita kurangi hasil jumlah tadi dengan 7. Mengapa 7? Karena satu hari itu kan satu pekan, satu minggu itu jumlahnya 7 hari, makanya dipilihlah 7 hari itu. Summa nadbitol baqiyah, summa nadbitol baqiyah ma'a ziyadatin wahidin. Kemudian kita tetapkan sisa pengurangan tadi dengan ditambahkan angka 1. Wa nu'idduha mabda'iyan minal khomis. Nah, dari itu semua kita hitunglah ya hasilnya semua itu tadi. Hitung dimulai dari angka 1 sampai angka terakhir itu
Dimulai dari hari Kamis. Sama seperti yang tutorial pertama tadi. Dimulai dari hari Selasa, tapi ini dimulai dari hari Kamis. Fahaitsu intahal adadu, di mana saja perhitungan itu berhenti atau berakhir, huwa awwalu yaumin min ayyamis sanatil maqlubat. Maka itulah hari pertama dari tahun yang kita cari. Kira-kira, ya saya ingin bertanya dulu. Kira-kira ini tutorialnya bisa dipahami tidak? Sepertinya agak sulit ya. Nah, makanya itu kita kasihkan contoh. Begini. Ingat ya, dalam tutorial kedua ini ada istilah yang perlu kita tahu. Ada namanya al-qismah, ada namanya al-baqi. Ada namanya al-qismah dengan al-baqi. Al-qismah itu adalah hasil bagi. Sedangkan al-baqi itu adalah hasil sisa. Ya. Ini afwan ya, saya minta maaf sebelumnya ini. Karena tidak sempat memberikan pengajian secara langsung ini. Andai kata secara langsung saya bisa jelaskan di papan tulis. Nanti insya Allah pekan depan kita jelaskan di papan tulis. Kita jelaskan contoh-contohnya lagi, lebih detail. Ini saya berikan gambaran gambaran ya hanya secara umum lah. Nah itu. Nah, kita kembali. Dalam tutorial metode kedua ini, yang perlu kita ketahui itu adalah ada istilahnya al-qismah, ada namanya al-baqi. Dalam ilmu matematika, peristilahan ini itu sudah menjadi wajar karena ini menentukan nilai-nilai yang perlu kita cari, ya. Apa itu al-qismah? Tolong dicatat, al-qismah itu adalah hasil bagi. Hasil hasil bagi. Nah, itu. Sedangkan al-baqi adalah hasil sisa. Apa bedanya dari keduanya? Hasil bagi itu adalah nilai yang sudah pasti didapat ketika membagi. Misalnya, 9 dibagi 3 sama dengan berapa? 9 dibagi, nah 3. Oke. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 itu adalah hasil bagi. Sedangkan kita mau cari hasil sisa. Apa itu gunanya hasil sisa? Hasil sisa itu didapatkan ya ketika kita membagi sesuatu, misalnya ada dua bilangan itu dibagi, misalnya 10 dibagi 3. 10 dibagi 3. Bisa tidak? Tidak bisa kan? Jelas tidak bisa. Karena bisa sebenarnya, bisa mendapatkan hasil, tetapi tidak bisa mendapatkan hasil secara pasti. Artinya itu angkanya itu mendapatkan angka desimal. Apa itu angka desimal? Itu yang koma-koma, 0,1, 1,2, 1,3, atau 2,1. Intinya ada komanya. Itu adalah angka desimal. 10 tadi hasil bagi ya. Misalnya, eh, 10 dibagi 3. Hasilnya adalah 3,33333. Oke. Ini 3,33 ini adalah hasil bagi. Itu adalah hasil hasil bagi. Yang mana hasil sisanya? Nah, kita mau mencari nih. Maka dilihat di sini. 10 dibagi 3 sama dengan 3,33. Oke, kita kita bulatkan menjadi 3 saja. Karena jelek kalau ada tiga-tiganya lagi, koma tiga-tiga. Tidak baik. Jadi kita hilangkan saja itu. Jadi hasilnya 3. Oke, 10 dibagi 3 sama dengan 3. Yang aslinya berapa tadi? 3,33333 sampai terakhir. Hasilnya itu, hasil pastinya. Cuman kita bulatkan menjadi 3 saja. Jadi 10 dibagi 3 sama dengan 3. Oke. Kalau kita mau mencari itu hasil baginya tadi. Hasil sisa itu adalah ketika kita kalikan ya, kita kalikan hasil bagi itu dengan angka kedua tadi.
atau nilai pembagi. Hasil tadi, hasil bagi dari 10 dibagi 3 berapa? Berapa? Ah, oke, 3. 10 dibagi 3 sama dengan 3 hasil baginya. Hasil baginya itu dikali dengan pembagi. Atau nilai kedua di situ. Apa itu? 3. Nah, 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke, 10 itu tadi kan 10 dikali 3. Oke, sekarang 10 dikurangi 9 berapa? 1. Berarti hasil sisa adalah 1. Oke, ini baru pemanasan, baru sedikit ini. Kita berikan contoh lagi. Oke, sekarang 11 ya. 11 dibagi 4 berapa kira-kira? Berapa kira-kira hasil baginya? Itu. 11 dibagi 4. Maka yang akan kita dapatkan itu adalah 2,75. 2,75. Oke, kita bulatkan saja. 11 dibagi 4. Kita bulatkan saja. Menjadi 3. Kita bulatkan menjadi 3. Kenapa dibulatkan menjadi 3? Karena di belakang koma itu adalah nilai lebih dari 5. 2,75. 7 itu di atasnya 5 gak sih? Ya toh? Oh, oke. 2,75. Jadi kita bulatkan, kalau mau dibulatkan maka menjadi 3 di atasnya. Oke. Kita bulatkan menjadi 3. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa, jadi hasil baginya tadi adalah 3. Sekarang hasil sisanya. Berapa hasil sisanya? Hasil sisanya itu adalah 3 dikali 4. Sama dengan di mana? Ya, 12. Oke. 12. 12 dikurangi 11. Tadi 11 kan? 12 dikurangi 11 berapa? Oke. Sama dengan 1. Berarti hasil sisanya itu adalah 1. Begitu. Nah, ini yang jadi perhatian dalam tutorial kedua ini. Jadi, cara menghitungnya adalah begini. Jadi tahu kan, sudah tahu tadi istilahnya hasil bagi dengan hasil sisa. Oke, yang pertama itu kita harus tahu yang namanya istilahnya tahun kabisat dan tahun wasitoh. Karena tidak bisa kita tahu itu tutorial kedua ini kalau tidak tahu istilahnya itu tahun tahun kabisat dan tahun wasitoh. Masih ingat kan berapa dalam siklus 30 tahun itu berapa berapa jumlah tahun kabisat yang diambil? 11. 11 dari 30 tahun itu, siklus 30 tahun, 11 tahun adalah kabisat, dan 19 tahun adalah basi wasito. Oke. Seperti agak rumit ini, ya. Tapi kita belajarlah bersama-sama. Misalnya, Anda sekarang di tahun 1445, contoh misalnya. 1445. Sekarang Anda berada di 1445. Kita mau tahu hari pertama di tahun ini apa sih kira-kira? Maka untuk mengetahui hal itu adalah 1445 dikurangi 1 sama dengan 1444. Artinya, kalau kita ingin mencari 1445 ini, yang harus kita ketahui, yang harus kita hitung adalah tahun sebelumnya. Artinya 1444. Sama seperti kalau misalnya
kita ingin mencari hari pertama dari 1446. Maka kita menggunakan angka 1445. Begitu. Kita mau mencari hari pertama dari 1500. Maka angka yang dipakai adalah 1400, 1499. Oke. 1449 yang dipakai. Nah, sebagai contoh saja ini. Kita ingin mencari awal tahun dari 1445. Angka yang kita pakai adalah 1444. 1444 itu dibagi dengan 30. 30 dicatat ini. 1444 ya. 1444 dibagi 30. Berapa hasilnya? Yang kita dapatkan adalah 48 ya, 48,13333. Ayo, kalau dibulatkan ini menjadi berapa kira-kira? 48,1333. Dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 48. Jadi 1444 dibagi 30 sama dengan 48. Itu adalah 48 itu adalah hasil bagi. Nah, itu. Berapa hasil sisanya kira-kira? Hasil sisanya itu kita kalikan 48 dengan berapa? 30. 30. Maka kita akan mendapatkan 48 kali 30 hasilnya 1440. Bayangkan, 1440. Sedangkan tadi yang kita cari adalah 1444. Maka 1444 ini dikurang 1440. Berapa hasilnya? 4. Oke. Berarti hasil sisanya adalah 4. Oke, bagus. Hasil sisanya adalah 4. Oke, ingat ya. Hasil baginya tadi 48. Hasil sisanya adalah 4. Catat itu. Nah, kemudian kita beralih ke berikutnya. Ya, kita beralih ke berikutnya. Kemudian, hasil baginya berapa? Hasil baginya 48. Dikali dengan 5. Berapa hasilnya? 48 dikali 5 sama dengan 240. Oke, bagus. 240. Dicatat lagi tuh. Hasil bagi dikali dengan 5. Sama dengan 240. Setelah itu kita beralih ke tutorial selanjutnya. Oke. Masih ingat tadi hasil sisanya berapa? 4. Oke, hasil sisanya 4. 4 itu kita hitung 4. Dalam 4 tahun ini, 4 itu kita anggap tahun. 4 tahun ini yang mana saja, angka keberapa saja? Dari 1, 2, 3, 4. Angka berapa saja yang termasuk dalam tahun Kabisat? Dan angka berapa saja yang masuk dalam tahun Basito? Maka setelah kita selidiki, setelah kita ketahui, ternyata
Angka 1, 2, 3, 4. Jadi tadi hasil sisanya itu 4, 4 tahun. Hasil sisa itu dijadikan tahun 4. 1, 2, 3, 4. Satu bukan kabisat. Berarti dia masuk basito. Dua masuk kabisat. Oke. Tiga masuk basito. Empat masuk basito juga. Berarti berapa tahun, berapa jumlah tahun kabisat? Satu. Berapa jumlah tahun basito? Tiga. Oke. Kita beralih selanjutnya. Satu tahun kabisat. 3 tahun basito. Di dalam kitab ini menunjukkan bahwa jumlah tahun kabisat itu dikali dengan 5. Dikali dengan 5. Dan jumlah tahun basito 3 tadi dikali dengan 4. Nah, 1 dikali 5 sama dengan 5. 3 dikali 4 sama dengan 12. Oke, Ahsan. Bagus. 12. Ah, hasil bagi dikali dengan 5 tadi 204, 240. Tadi ada kan sudah toh 240. 240 ditambah dengan 5 ditambah juga dengan 12. Berapa hasilnya itu? Hasilnya adalah 257. Oke. 257. 257 itu dibagi dengan 7. Kalau kita ingin ya 257 tadi dibagi dengan 7 ya, dibagi dengan 7. Ada tadi itu penyebutan angka 7 dibagi dengan 7. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 36,7142. Ada koma-komanya di belakang. Kita bulatkan menjadi 36. 36 sajalah kita bulatkan. Jadi 257 dibagi 7 sama dengan 36. Hasil baginya itu. Berapa hasil sisanya? Hasil sisanya adalah 36 dikali dengan 7. Berapa hasilnya? 36 dikali dengan 7. 252, betul. 252. Nah, 252. Mana hasil sisanya? Itu tadi 257 dikurangi 252 sama dengan 5. Hasil sisanya adalah 5. Terakhir adalah tambahkan dengan 1. Hasil sisanya itu ditambahi dengan 1. Sama dengan 6. Oke, 6. Kita mulai dari hari Kamis. Dari 1 dulu sampai ke 6. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Berarti hari pertama dari 1445 adalah hari Selasa. Begitu caranya. Bisa dipahami, di? Agak panjang ya. Sepertinya agak panjang ini tutorialnya. Jadi jadi ini tutorial dia panjang, ya.
dia sepertinya lebih rumit, tapi tadi berguna, tetap berguna. Yang namanya tutorial itu berbeda-beda caranya orang. Ada yang mengambil sulit, ada yang mengambil juga mudah, tergantung dari persepsinya. Kalau kita melihat, kira-kira tutorial pertama dengan tutorial kedua ini, metode pertama dan kedua ini, mana lebih enak dipakai? Jelas pertama, ya. Nomor satu ya. Ini bukan kampanye ini. Tidak ada kampanye kita di sini. Jadi, tutorial pertama itu adalah lebih mudah dibandingkan dengan tutorial ke kedua. Tetapi kita lagi dan lagi, nah, lagi dan lagi kita melihat bahwa sebenarnya yang diinginkan dari berbagai metode itu adalah di mana bagaimana cara akal kita itu bekerja dengan baik, tergantung bagaimana kita mengambil keputusan. Karena misalnya, ini kan kalau kita lihat tutorial pertama dan kedua itu, tutorial pertama, metode pertama itu gampang dia dipakai dibanding dengan yang kedua. Kalau kita mengambil keputusan bahwa menentukan hari pertama dari tahun tersebut, tahun yang kita cari dengan metode kedua, berarti Anda mengambil keputusan dengan tantangan yang lebih berat. Yang mana tantangan berat itu akan, maksudnya itu adalah tantangan yang berat itu menandakan bahwa Anda siap diuji dengan berbagai kesulitan dalam perhitungan. Dengan berbagai macam perhitungan itulah Anda diuji. Sehingga proses yang Anda rasakan ketika mengambil keputusan sulit itu, itulah bernilai. Itu bernilai prosesnya. Dibanding tadi kita ambil cara pertama, metode pertama, lebih mudah, tetapi ingat, proses yang kita lalui itu sebentar saja, tidak melalui proses-proses yang lama. Gitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi cara yang kedua ini sepertinya agak sulit. Jadi yang pertama itu, jadi kita istilahkan itu tutorial kedua ini ya dilalui dengan berbagai cara. Yang pertama adalah kita bagi tahun tahun sebelumnya, misalnya tahun yang kita cari ini, tahun yang kita cari ini, tahun sebelumnya kita bagi, tahun sebelumnya kita bagi dengan 30. Nah, dengan 30. Oke. Setelah dibagi dengan 30, nah, hasil baginya itu ya dikali dengan 5. Hasil baginya dikali dengan 5. Nah, tapi ingat lagi, kita harus cari hasil sisa. Karena hasil sisa itulah yang menentukan nanti. Itu. Hasil sisa perlu dicari. Hasil sisa itu adalah hasil bagi dengan hasil bagi dikali dengan angka kedua tadi. Itu perlu dicatat itu. Jadi hasil sisa adalah hasil bagi dikali dengan angka kedua. Nah, hasil dari perkalian itulah kemudian dikurangi dengan angka yang pertama tadi. Misalnya, kita istilahkan antara A kali B sama dengan C. Bagaimana caranya? C ini hasil, ya, A kali B sama dengan C. C ini adalah hasil bagi. Maka C dikali dengan B. Hasil dari perkalian C kali B itu, nah, hasil perkalian C dengan C kali B itu adalah dikurangi dengan A. Itu. Dikurangi dengan A. Itu adalah hasil dari hasil sisa itu. Kayak tadi perlu kita mengetahui antara hasil bagi dengan hasil sisa. Kalau hasil bagi mudah saja, mudah. Cuman itu tadi yang saya sarankan itu kita harus mengetahui yang namanya pembulatan. Pembulatan dalam perhitungan itu penting karena tidak bisa kita ya, tidak bisa kita apa, mudah dalam perkalian atau pembagian kalau misalnya nilai itu tidak bulat. Kalau misalnya dia masih desimal.
artinya itu bilangan bulat. Kalau misalnya bilangan itu masih desimal, artinya koma-koma itu sulit. Makanya harus kita berikan solusi bagaimana caranya bisa dapat bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu adalah bilangan yang dipakai dalam berbagai ya perhitungan untuk memudahkan perhitungan tersebut sendiri. Boleh. Jadi saya tidak salahkan kalau misalnya Anda memakai bilangan desimal. Misalnya 1,1 dikali 1,1. Begitu. Tidak salah. Tapi intinya itu tadi. Untuk memudahkan perhitungan itu, Anda harus mengembalikan bilangan desimal yang tadi koma-koma itu dengan bilangan bulat. Gitu. Mungkin ini saja yang menjadi hal yang penting eh, dalam tutorial atau metode kedua. Insya Allah nanti pekan depan saya akan bahas mengenai eh, masih di tutorial kedua dengan memberikan contoh-contoh yang di papan tulis. Kalau dia serama di Gela ini sepertinya agak paham ya. Bagaimana dia serama di Gela ini? Paham? Ya, oke. Saya yakin paham. Kalau di masjid bagaimana? Insya Allah paham juga. Kalau belum paham ya nanti kita jelaskan ya, jelaskan di papan tulis. Tapi kalau saya lihat ini memang sepertinya sulit ya kalau tidak ada tulisan. Karena begitu matematika itu perhitungan itu perlu yang namanya gambaran, gambarnya bisa nampak jelas di situ. Kalau dijelaskan di lewat mulut saja berpote-pote di sini, saya biar berpote-pote, mulut berbusa-busa sampai-sampai keluar ya berbusa-busa lah. Tidak bakal paham itu kalau tidak ada gambarannya itu. Biar saya berpote-pote di sini sampai 50 abad. Sulit paham itu kalau tidak ada gambaran begitu. Makanya itu nanti insya Allah pekan depan ini kita lanjutkan dengan memberikan contoh ini. Saya juga sebenarnya masih bisa banyak cara ini ya untuk bisa menjelaskan gambarannya. Masih bisa sebenarnya saya jelaskan di sini, tapi harus saya buat dulu contohnya. Misalnya saya tulis, diketik di laptop. Setelah itu saya tampilkan gambarnya di sini. Tapi saya lupa tadi, ya, lupa tadi bikin gambaran ini. Jadi saya tidak sempat. Andai kata ada gambarannya, saya sudah buat, ketik, maka gampang terlihat di sini. Gampang saja. Jadi gitu. Insya Allah pertemuan berikutnya pada hari Selasa berikutnya, malam Rabu, kita akan lanjutkan, kita akan perjelas. Jadi saya harapkan kepada masing-masing santri atau santriwati, saya harap siapkan latihannya memang ini. Karena sebagaimana yang telah saya sebutkan pertemuan sebelumnya, saya janji ingin memberikan soal-soal yang mana kalian jawab. Toh, nah, saya masih ingat itu. Cuman sepertinya sulit kalau kita online berikan soalnya. Gitu. Makanya nanti jadi siap-siap ya. Yang saya tanyakan itu adalah tutorial pertama saja, cara pertama. Gampang. Kalau tutorial kedua, ada yang mau boleh, tidak mengapa. Berarti dia lebih hebat. Misalnya hebat dia bagus karena dia paham. Meskipun saya jelaskan di sini lewat online tidak memberikan gambaran, dia paham, hebat dia. Tapi saya minimal itulah tahu tutorial pertama. Saya harapkan begitu ya. Karena eh, menghitung itu sebenarnya enak gitu. Misalnya nikmat rasanya kalau menghitung. Pernahkah Anda merasakan yang namanya kenikmatan dalam perhitungan? Ya, kenikmatan dalam perhitungan itu dalam berhitung itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa saya jelaskan bagaimana nikmatnya itu enak, fresh ya, betul-betul memang. Makanya itu ada buku yang namanya Mari Berhitung atau Senang Berhitung. Itu buku-buku itu buku-buku anak TK itu senang berhitung, senang membaca. Nah, gitu. Dia bilang senang berhitung, tapi pas berhitung pusing, tidak senang dia. Parah ini. Jadi begitu.
Jadi ya, yang saya pekan berikutnya, semoga insya Allah offline, saya tagih itu nanti. Jadi metode pertama itu saya akan tanyakan ke semuanya. Insya Allah, kita cukupkan sampai sini. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu alam bisawab. Amin ya karim. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allimna. Allahumma anfa'na bima sami'na. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallah bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.